kita bertanya apa sih urgensinya, ya tentu penting ya. Karena kalau kita berhadapan dengan dunia teknologi, apalagi sekarang ini, era sekarang ini, itu ada 4 keterampilan yang harus dikuasai oleh generasi saat ini. Yang pertama itu adalah critical thinking. Ya, jadi kemampuan untuk berpikir kritis, untuk memecahkan sebuah masalah, untuk kemudian berusaha untuk mencari jalan keluar yang baik. Nah, di sini kan dibutuhkan yang namanya keterampilan atau artinya ilmu untuk bisa melakukan hal yang seperti itu. Ya, seorang YouTuber pun atau yang di digital pun perlu membutuhkan hal-hal yang seperti ini. Jadi critical thinking ini bagian yang paling dibutuhkan untuk zaman sekarang ini supaya kita juga bisa bersaing dengan orang-orang di luar sana ya. Entah itu di Indonesia maupun di luar negeri, karena kita tahu Luis bahwa era globalisasi ini menuntut kita tidak hanya sekedar bersaing dengan orang-orang kita dari daerah kita atau dari bangsa kita, tapi nanti juga bersaing dengan orang yang berasal dari luar negeri. Ya, kita tidak bisa kemudian menutup diri bahwa kita tidak akan berhadapan dengan tenaga kerja dari mereka, karena kesepakatan dunia tentunya membuat mereka juga bisa bekerja di kita juga bisa bekerja di luar negeri. Betul. Itu kan Di wilayahnya mereka, di wilayah mereka juga bisa bekerja. Ini era globalisasi membuat seperti itu. Nah, jangan sampai kita yang di daerah nanti banyak orang bukan hanya masuk ke kita dengan segala macam ilmu, keterampilan yang sangat luar biasa. Sementara di satu sisi kita kosong gitu. Kita kosong, kita nggak tahu apa-apa. Nah, nanti lalu akhirnya ya efeknya kita lalu menjadi penonton di rumah kita sendiri. Atau ya hanya sekedar membantu yang tidak menempati posisi yang menentukan, posisi yang menentukan. Nah, inilah pentingnya sebuah pendidikan, ya, pendidikan, karena terus-menerus akan berkembang dunia ini, dan kita juga nggak bisa menutup bahwa mereka juga bisa masuk, dan itu sah-sah saja. Mereka punya ilmu, punya mentalitas, punya keterampilan, dan ya kalau itu dibutuhkan ya kita terima. Perusahaan, industri pasti juga menerima. Nah, kalau kita juga ketika kita punya kemampuan, kita punya kapasitas, bisa bersaing, nah itu yang diambil. Nah, ini penting. Yang pertama soal itu ya. Jadi 4 hal tadi ya. Yang pertama critical thinking, dan yang kedua adalah kreativitas. Iya, jadi orang yang kreativitas itu kan membantu seseorang pada akhirnya juga menemukan hal-hal yang baru. Ya, tidak hanya sekedar itu saja, tetapi akhirnya mampu untuk berinovasi. Nah, ini kan sesuatu yang penting. Ya, kita tahu bahwa misal Manggarai Barat ini punya banyak sekali produk, punya banyak sekali tentang apa itu hasil karya ya, wirausaha dan sebagainya, tenun dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian ini bisa membuat sesuatu yang kemudian unik, ya, yang berbeda, tetap mempertahankan kekhasan daerah, tetapi internasional. Nah, ini kan bisa terjadi kalau seseorang melakukan inovasi-inovasi. Ketika seseorang terpacu untuk kemudian berusaha untuk kreatif, mengemas sebuah produk sampai akhirnya produk ini go internasional. Itu dibutuhkan kreativitas, dan itu kan butuh ilmu, butuh support dari orang lain, butuh coach. Karena butuh fasilitator, gitu. Butuh guru, butuh pendidik, gitu kan. Itu sesuatu yang harus kita sadari, ya, kreativitas. Dan kemudian yang ketiga, keterampilan yang kita butuhkan untuk zaman sekarang ini adalah komunikasi. Ya. Kalau kita mau jujur, Luis, Indonesia ini, Manggarai ini tidak kalah dalam arti soal kualitas sumber daya. Tetapi dalam hal ini sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Kalau alam nggak diragukan lah, gitu ya. Kalau alam nggak diragukan. Kita berbicara soal SDM, SDM nggak kalah. Tetapi kenapa kadang-kadang kita kalah bersaing dengan orang luar, misalkan dari orang luar Manggarai, dari Jakarta, misalkan. Kenapa? Karena kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk mempromosikan dirinya, kemampuan untuk kemudian mengenalkan siapa dirinya. Kemampuan untuk bernegosiasi,
kemampuan untuk kemudian menggolkan sesuatu. Maka kan butuh keterampilan berkomunikasi. Keterampilan komunikasi. Dan keterampilan komunikasi itu bukan hanya sekedar public speaking. Public speaking itu menjadi basic. Tapi juga kemampuan untuk bisa mempersuasi orang lain. Untuk mempengaruhi orang lain supaya kemudian orang akhirnya tertarik misalkan dengan barang dagangan gagasan kita dengan dengan produk kita dan sebagainya. Dan itu ya dilatih dalam dunia pendidikan formal. Karena itu kesempatan yang besar untuk melatih itu. Karena di dunia formal ada presentasi, mengeluarkan gagasan, pendapat, di situ dirancang orang untuk kemudian berdebat pendapat juga dan sebagainya. Nah itu sesuatu yang penting gitu loh. Jadi kemampuan komunikasi itu kita masih perlu untuk terus-menerus ditingkatkan gitu ya. Termasuk itu bukan hanya untuk sini tapi masyarakat Indonesia keseluruhan kemampuan berkomunikasi itu sangat penting gitu ya. Contoh saja misalkan kalau kita melamar pekerjaan. Kemudian ditanya dan sebagainya apa tujuan kamu bekerja di sini. Banyak kali kita gagal diterima justru karena kita tidak bisa mempromosikan diri kita. Mengungkapkan apa sih yang menjadi keinginan kita. Saya itu seperti apa sih? Nah ini kan hal-hal yang simpel dan tentu lebih luas lagi ya soal negosiasi, persuasi dan sebagainya itu bagian dari kemampuan berkomunikasi. Dan yang keempat, salah satu kemampuan yang juga dibutuhkan untuk zaman sekarang ini yaitu kolaborasi. Betul. Jadi kemampuan untuk bisa bekerja sama dengan orang-orang lain, berusaha untuk bekerja sama dengan kelompok tertentu, bagaimana membangun sebuah tim sehingga kemudian tim itu bisa menjadi solid dan kemudian menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah ini kan sangat penting. Zaman sekarang ini kalau kita nggak berkolaborasi pasti nggak akan bisa berhasil, Luis. Semuanya bisa terjadi kalau ada kolaborasi. Betul. Ya, sama seperti kayak kita ini kan, kamu kalau konten hanya ngomong sendiri kan waduh bosen mungkin ya. Maka kan perlu kolaborasi nih. Dan itu kan butuh kemampuan, butuh berlatih bagaimana kemudian bisa berkolaborasi, termasuk di bidang usaha. Nah, keempat hal ini bisa didapatkan salah satunya ya di dunia formal. Ya, saya tidak menutup mata bahwa bisa didapatkan di lain tempat, tetapi di pendidikan formal itu dilatih untuk hal-hal yang seperti itu. Dan termasuk juga hal yang seperti ini yang terjadi di politeknik gitu ya. Dan itu kan menjadi bagian dari proses di mana para mahasiswanya juga dilatih untuk keempat hal ini. Itu relevansinya, Luis. Wow, ini saya jujur saja memang malam ini ada sesuatu new insight ya, Pak Andi. Saya sangat menyentuh sekali dan masuk dalam benak saya bahwa memang keempat elemen itu ya mesti disadari oleh generasi muda saat ini agar bagaimana kita bisa berkompetisi dan setidaknya tidak tereliminasi di tengah high competition saat ini, kompetisi yang begitu ketat di perkembangan peradaban dewasa ini. Saya tadi langsung memikirkan bahwa memang apa yang disampaikan oleh Pak Andi ini fakta ya, bahwa memang sudah tidak ada sekat sekarang, tidak ada batasan antara penduduk di dunia ini untuk bermigrasi begitu, dan di sana adalah persaingan bebas. Tentu yang membuat kita survive itu ya keempat kunci tadi ya, critical thinking, creativity. Supaya hafal 4C. 4C. Iya. 4C. 4C itu critical thinking, kemudian creativity, kemudian communication, dan yang terakhir collaboration. 4C. Wah, luar biasa.